Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Gumilang Bintang Insani sebagai perwakilan dari kelompok 2. Di sini akan membuka hasil kerja kami tentang Badan Golgi dari kelas 1A1. Lanjut. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok ya, ada Azahra Nazifa, ada Galih Raditya, ada saya sendiri Gumilang Bintang Insani, ada Nadia Raisa Sabila, dan juga ada Nafa Siva Siama. Lanjut. Di sini silahkan yang kebagian untuk komponen Badan Golgi akan mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa? Ayo siapa? Aku deh. Oh iya. Jadi komponen Badan Golgi itu ada 3 secara umum. Yang pertama sisterna, yang kedua vesikula, dan yang ketiga vakuola. Nanti aku di trans lagi. Udah. Lalu di sini ada karakteristik umum Badan Golgi. Yang pertama adalah tumpukan piring pipih yang berongga di dalamnya dengan tepian yang menggelembung dan dikelilingi oleh benda-benda bulat. Badan Golgi juga adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi sekresi sel dan juga terdapat hampir di semua sel eukariotik. Badan Golgi juga dimiliki oleh setiap sel hewan. Setiap sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi. Sedangkan sel tumbuhan memiliki hingga ratusan badan Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan biasanya disebut diktiosom. Lanjut. Badan Golgi juga memiliki ciri-ciri, yaitu organel badan Golgi yang berada di dalam jaringan sel mempunyai ciri berupa bantalan yang berlapis-lapis. Pada badan Golgi dikelilingi oleh gelembung-gelembung yang berbentuk bulat dan disebut gelembung Golgi. Untuk gelembung Golgi sendiri di sekelilingnya dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, antara lain bentuk yang pertama adalah sakula, lalu vesicle secretoris, lalu microvesicle. Jadi untuk Badan Golgi itu memiliki 2 bagian. Yang pertama itu cis dan yang kedua itu trans. Jadi untuk proses terjadinya cis dan trans itu, pertama itu cis itu terdapat di bagian yang belakang dan trans itu di bagian yang depan. Jadi untuk yang pertama itu vesicle itu dari retikulum endoplasma itu bergerak ke arah cis yang berada di bagian Badan Golgi. Kemudian untuk yang proses nomor 2 itu vesicle ketika sudah bergabung sama Badan Golgi itu nanti membentuk sisterna cis Badan Golgi yang baru di sini. Kemudian nanti setelah vesicle itu bergabung sama Badan Golgi, nanti molekul yang dibawa oleh vesicle itu akan melakukan proses pematangan. Nanti proses pematangannya itu dimulai dari yang ujung ini sampai ke yang bagian trans. Kemudian nanti di bagian 4 itu setelah molekulnya itu sampai di bagian trans dan sudah matang, itu nanti dalam trans itu akan membentuk sebuah gelembung atau yang namanya vesicle. Nanti vesicle-nya ini bakalan misah. Kemudian di bagian yang 5 nanti ada beberapa protein yang sudah terdapat dalam vesicle itu nanti akan ada yang dibawa kembali ke bagian belakang untuk bagian proses yang belum matang. Kemudian untuk yang bagian 6 ini, vesicle juga membawa beberapa protein tertentu itu untuk kembali ke bagian retikulum endoplasma. Terus selanjutnya ada fungsi Badan Golgi. Jadi yang pertama itu untuk menyiapkan sekret untuk sekresi sel. Setelah itu pembentukan akrosom. Lalu yang ketiga ada pembentukan senyawa penyusun dinding sel. Yang keempat bisa untuk memproses protein dan molekul lain yang akan diekspor keluar sel atau ke membran sel. Setelah itu untuk respirasi membran sel, dan yang terakhir untuk glikolisasi. Ya, jadi fungsi dari Badan Golgi adalah salah satunya sekresi. Jadi tahapnya yang pertama yaitu senyawa yang akan disekresikan ditimbun dahulu dalam vesikuli sekretori atau granula sekretori. Yang kedua, vesikuli sekretori atau granula sekretoris merupakan hasil pertunasan jalinan Golgi daerah trans. Lalu yang terakhir, pembentukan vesikuli sekretori melibatkan protein selubung. Salah satunya adalah klatrin. Selubung ini terlepas di saat vesikuli telah masak.
Nah, jadi di badan Golgi itu juga ada beberapa enzim-enzim yang bersifat heterogen. Terus di badan Golgi itu juga ada yang namanya enzim tanda, yang gunanya itu untuk membedakan badan Golgi dengan organel-organel yang lain. Nah, lalu setelah itu, di enzim tanda ini, badan Golgi juga memiliki perbedaan komposisi pada lipidnya, yaitu komposisi lemak pada badan Golgi memiliki sifat intermediat, sehingga dapat disimpulkan bahwa badan Golgi merupakan organel transisi di antara dua organel lain, yaitu retikulum endoplasma dan membran plasma. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.